Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita mulai, mulai dengan cerita mungkin ya teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang baik-baik saja, ataupun kalau dalam keadaan yang tidak bahagia, alhamdulillah. Mengenai perkataan alhamdulillah ini, kita memberikan pujian kita kepada Allah SWT. Pernahkah teman-teman melihat video orang-orang Palestina yang ketika anaknya meninggal dunia, rumahnya tidak ada, dan kemudian sanak saudaranya juga mati syahid, tapi ada seorang ibu yang mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kok justru mengucapkannya alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya alhamdulillah ini diucapkannya kapan ya? Apakah ketika diberikan kebahagiaan saja atau justru juga bisa diucapkan ketika mendapatkan kesedihan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ternyata hidupnya orang-orang beriman, umat juga berjuang dan berusaha untuk itu, adalah hidupnya penuh dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Sebelum memulai teman-teman semua, kita sama-sama turut berduka dan bersedih dengan apa yang terjadi pada teman-teman kita yang ada di Sumatera. Alhamdulillah kita dalam keadaan yang baik, dan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Allah memberikan ujian yang beberapa hal yang harus kita pahami adalah bahwa ujian adalah bagian dari pengingat bahwa hari ini mungkin terjadi kepada teman-teman di Sumatera, besok mungkin bisa terjadi kepada kita gitu ya. Itu adalah bagian dari ujian keimanan untuk kenaikan derajat. Dan juga alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, bahwa ujian atau musibah yang menimpa kita menumbuhkan empati atau solidaritas sosial. Teman-teman bayangkan, perkataan alhamdulillah ini membuat kita husnudzon, berprasangka baik atas setiap keadaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sebelum mau bahas tentang alhamdulillah secara spesifik yang sudah dijelaskan sebagian mungkin oleh Dr. Ahmad Hasan, beliau adalah guru Uma di kampus sebenarnya. Jadi belajar sama beliau itu adalah belajar pada guru besar ya, alhamdulillah. Maka Uma ingin menyampaikan sedikit mengenai 4 kalimat mulia hidup kita yang mudah sekali diucap. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap hari, setiap selesai sholat mungkin. Jadi nggak ada istilahnya seorang mukmin itu dalam keadaan bosan, nggak tahu mau ngapain, nggak. Akan senantiasa berzikir. Uh, tentang pengalaman Uma di Azhar, Uma mau cerita pengalaman pribadi ya. Uma sampai di Mesir ini sebenarnya Uma diterima di Universitas Kairo, teman-teman semua, untuk S2 ataupun S3, karena ijazah Uma di Indonesia sudah S3, jadi boleh untuk melanjutin S2 atau S3 di Universitas Kairo. Hanya saja Uma tidak mengambil itu, Uma memilih Azhar dan mengulang kembali dari S1, karena Uma ingin sekali mendapat keberkahan Azhar dan ingin berdekatan dengan orang-orang soleh, dengan para masyayikh, dengan guru-guru yang ada di Azhar. Dan itu terbukti ketika belajar, gak hanya sekedar ilmu yang dicari, tapi juga semua penuh dengan doa, semua penuh dengan pujian-pujian Allah SWT, semua penuh dengan zikir. Indah sekali kalau itu ada di Indonesia juga. Pemandangan sehari-hari orang-orang bertasbih, orang-orang memuji Allah. Nah, salah satu bentuk bertasbih adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah SWT, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena dengan sinar matahari. Maksudnya apa? Lebih Allah cintai daripada dunia dan seisinya gitu. Ini ungkapan yang sesuatu yang terkena dengan sinar matahari, itu maksudnya ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Saking dahsyatnya kalimat sederhana itu. Suatu ketika dalam hadis yang lain ada seorang yang melewati Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang sudah tua, yang sudah sangat lemah. Perintahkanlah aku amalan apa yang bisa aku lakukan dengan duduk, dengan sambil duduk." Artinya amalan yang sederhana itu apa sih Rasulullah? Aku sudah sangat tua. Kemudian kata Rasulullah SAW, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak, atau bertahmidlah kepada Allah 100 kali,
Itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya dan kamu bawa di jalan Allah. Itu perumpamaan ya, analogi aja. Bertakbirlah dengan Allah 100 kali, ya, bertakbir 100 kali, karena sama dengan kamu, bertakbir 100 kali sama dengan 100 unta yang menggunakan tali kekang dan penurut. Jadi di analogikan gitu. Dan bertahlillah 100 kali. Eh, jadi Rasulullah SAW itu memberikan nasihat kepada orang yang merasa apa sih amalan yang sederhana tapi bernilai besar itu apa. Maka Rasulullah meminta untuk masing-masing 100 kali, 100 kali, 100 kali, 100 kali gitu. Jadi biasakan di lisan kita teman-teman semua untuk dalam keadaan apapun kita nggak ada diam, bengong, kosong, tapi adalah bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau ada dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, sanadnya Hasan, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Kita adalah pendosa. Tiap hari kita buat dosa, teman-teman semua. Dosa dengan lisan kita buat dosa dengan mata, dosa dengan hati kita yang kotor. Maka ucapan la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala itu akan menghapus dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Jadi itu pentingnya untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa dan memberikan kebaikan, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi alhamdulillah adalah, atau bacaan tahmid adalah kita memberikan segala puja-puji bagi Allah SWT yang maha sempurna itu gitu. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Ini perbuatan ikhlas, perbuatan yang kita mentauhidkan Allah SWT dan berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian takbir, seperti yang teman-teman tahu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu apa sih maknanya? Menetapkan kebesaran kepada Allah SWT. Dan tidak ada yang melebihi kebesaran dari Allah. Itu makna-makna sederhana 4 kalimat mulia yang kita ucapkan setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke alhamdulillah. Karena pembahasan kita pada hari ini adalah alhamdulillah. Kita mau segala puji bagi Allah SWT. Ya, membahas mengenai alhamdulillah, teman-teman semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah betul-betul ridha kepada seorang hamba ketika dia makan atau dia minum, maka dia memuji Allah SWT. Ya, ketika dia makan dan minum, dia memuji Allah SWT. Dan kita banyak lah ya, kalau kita lihat teman-teman semua, kita lihat banyak sekali aktivitas kita yang sebenarnya disunahkan untuk membaca alhamdulillah, ya, pujian itu kepada Allah SWT, termasuk tadi makan, minum. Dalam surah Al-Baqarah 30 tuh ada kalimat, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, sementara orang-orang ini merusak atau menumpahkan darah saja. Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Jadi kalimat ini biasanya disandingkan dengan menyandingkan dengan tasbih. Kedua, apa sih keutamaan dari hamdalah atau alhamdulillah? Alhamdulillah ini teman-teman semua, kalimat hamdalah ini disandingkan juga dengan tasbih, dengan istighfar, dengan taubat. An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi disandingkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Ghafir ayat ke-7. Ya, jadi alhamdulillah sering disandingkan dengan tasbih, istighfar dan juga taubat. Kemudian keutamaan hamdalah mulai dengan pujian-pujian di beberapa surat. Misalnya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau suratul Kaf ayat 1 coba, alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Atau misalnya surah Al-An'am ayat 1 atau surah Saba, surah Fatir. Ya, jadi Allah memulai dengan pujian di beberapa surat, ya. Kemudian apa sih keutamaan hamdalah? Allah juga mengakhiri surat dalam Al-Qur'an dengan pujian-pujian juga. Teman-teman lihat surah Al-Hijr, surah Al-Isra, surah An-Naml, surah An-Nasr juga ada, surah Az-Zumar,
dan lain-lain. Kemudian apa sih keutamaan hamdalah yang kelima? Hamdalah itu sebaik-baik perkataan. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah memilih 4 perkataan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang mengucapkan subhanallah, kata Rasulullah, maka akan ditulis kebaikan, dihapuskan darinya 20 kesalahan. Mengucapkan Allahu Akbar, seperti itu pula. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dituliskan seperti itu pula. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam hatinya akan 30 kesalahan. Adalah sebaik-baik perkataan. Atau alhamdulillah itu sebaik-baik perkataan. Alhamdulillah juga sebaik-baik doa. Ya, apa kata Rasulullah? Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan kemudian setelah itu doa yang paling utama adalah dan pada hari ini kalimat alhamdulillah lebih sering diucapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Kemudian teman-teman semua, yang berikutnya keutamaan mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah, sebaik-baik hamba Allah pada hari kiamat adalah orang yang alhamdun, 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 yang orang yang terbaik pada hari kiamat nanti. Kemudian teman-teman semua, manfaat dari hamdalah adalah alhamdulillah, perkataan itu ringan sekali di lisan, tapi berat sekali dalam timbangan. Ya, kata Rasulullah, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat sekali dalam timbangan Allah SWT, yang disukai oleh Ar-Rahman, yang disukai oleh Allah, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang terakhir, balasan di surga bagi orang-orang yang banyak memberikan puji-pujian kepada Allah SWT. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW melewatinya sedang bercocok tanam, kemudian Rasulullah menegurnya dan berkata, Abu Hurairah, kamu sedang menanam apa gitu? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, saya menanam tanaman ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? Maukah engkau aku beritahu tentang tanaman yang lebih baik daripada ini? Kemudian Abu Hurairah menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan saya akan ditanamkan untukmu dengan setiap kalimat itu sebuah pohon di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita sering dengar kalimat ini ya teman-teman semua. Cuman kalau kita tahu keutamaannya, maka kita akan lebih bersemangat untuk membiasakannya di lisan kita sehari-hari. Nah, sekarang Om mau bahas mengenai kapan sih waktu yang disunahkan untuk waktu yang kita baik untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawi itu menyebutkan ada beberapa waktu yang kita disunahkan untuk membaca alhamdulillah atau hamdalah. Kapan itu? Disunahkan dengan memulai alhamdulillah untuk setiap mu'alif, untuk setiap orang yang mau menulis sesuatu, menulis karya, menulis tulisan. Ya, disunahkan untuk membaca setiap penulis yang menulis karyanya. Kemudian disunahkan untuk membaca alhamdulillah pada orang yang belajar, juga pada orang yang mengajar, pada orang yang diceramahi, atau pada saat orang berceramah. Makanya kalau teman-teman sering dengar alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kan biasanya gitu kan, teman-teman dengar kan. Jadi itu disunahkan untuk orang yang belajar juga gitu. Orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang diceramahi, orang yang berceramah, dan dalam beberapa perkara-perkara penting lainnya. Ya, jadi kita lihat teman-teman semua, yang pertama tadi disunahkan dalam setiap menulis segala sesuatu alamin, disunahkan membaca alhamdulillah pada saat permulaan belajar dan permulaan mengajar, alhamdulillah. Atau bahasa Indonesia, alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, bersyukur dulu. Sebelum mulai selain basmalah ya bersyukur juga gitu, karena diberikan ilmu. Ya, kemudian saat berceramah atau yang mendengarkan ceramah, alhamdulillahirabbil alamin. Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan sangat dianjurkan untuk setiap orang ya membaca alhamdulillah, termasuk pada saat beliau mengajar atau pada saat mengajar atau pada saat berdakwah ya, pada saat berceramah. Ya, memuji Allah SWT. Jadi kalau teman-teman mau, atau teman-teman meeting,
Kan teman-teman mau kasih informasi, mulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umar pernah zaman dulu ya, eh, terlibat dalam satu kegiatan lah bersama dengan pemimpin ini gitu, suatu pemimpin perusahaan. Dan Umar perhatikan setiap kali memimpin rapat itu nggak ada kalimat-kalimat alhamdulillah, nggak ada kalimat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Akhirnya mau sampaikan, Pak kayaknya baik deh kalau dimulai dulu dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Nah setelah itu akhirnya beliau ngafalin aja ini, nggak susah kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang mudah-mudah aja gitu. Akhirnya alhamdulillah sejak hari itu setiap kali beliau memimpin rapat selalu mengucapkan kalimat muqaddimah seperti itu. Jadi umat ini juga ingin teman-teman yang leader kah, pemimpin rapat kah, atau forum dimanapun, maka awalilah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau di khutbah alhamdulillah dulu ya, yang menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Kalau nggak ditepati kan khutbahnya nggak sah gitu kan. Atau setelah makan, setelah minum, ya baca alhamdulillah, disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Teman-teman baca alhamdulillah karena Allah mengeluarkan berbagai macam penyakit. Kemudian dikatakan juga ketika melamar seorang perempuan ucapkan alhamdulillah, ketika keluar dari toilet mengucapkan alhamdulillah. Umas sedikit jelasin satu-satu. Mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Jangan lupa itu alhamdulillah. Pernah pada suatu ketika di zaman Rasulullah ada dua orang bersin di sisinya Rasulullah SAW. Kemudian salah satu orang yang alhamdulillah Rasulullah doakan dia, yarhamukallah gitu. Dan orang yang nggak ucapkan alhamdulillah Rasul nggak doain. Maka orang ini mengatakan, Rasul, kenapa ya Rasulullah? Engkau mendoakan dia, tapi kau tidak doakan aku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang ini memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, sedangkan kamu tidak memuji Allah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Orang yang lupa kepada Allah, maka akan dilupakan pada hal-hal yang bermanfaat untuknya. Jadi ucapkan Alhamdulillah saat selesai bersin. Kemudian apalagi? Saat mengawali dan mengakhiri doa. Ucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika terhindar dari bencana, alhamdulillah. Ketika ada salah seorang keluarga yang meninggal, alhamdulillah. Kok bisa? Nah ini kan ada yang nanya. Kok bisa? Gimana ceritanya ada orang yang meninggal dunia, ada musibah besar, kita ucapkan alhamdulillah. Ingat tadi di awal lo katakan orang-orang Palestina, anak yang meninggal dunia, dia ucapkan alhamdulillah. Setelah kalimat istirja, setelah kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah pada suatu ketika dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika seorang anak hamba meninggal dunia, Allah akan berkata kepada para malaikatnya, kalian sudah ambil ruh anak itu? Malaikat menjawab, sudah. Kemudian Allah bertanya lagi pada malaikat, kalian sudah mengambil ruh buah hatinya? Maka para malaikat menjawab, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hamba itu ketika anaknya meninggal dunia, ketika diambil ruhnya? Maka para malaikat menjawab, dia memujimu ya Allah. Dan dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tahu bahwa segala sesuatu milikmu dan akan kembali kepadamu. Maka Allah SWT berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah dia dengan Baitul Ham. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalimat alhamdulillah bukan hanya diucapkan pada saat mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, bukan hanya diucapkan ketika selesai makan atau setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur pada Allah karena kita dihidupkan kembali setelah mati kecil karena tidur. Bukan hanya sekedar mau ceramah atau sebelum ceramah atau mau belajar atau lain-lain, tapi ternyata alhamdulillah menariknya itu dibaca juga pada saat dalam kondisi yang buruk sekalipun. Makanya ada kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Bahkan dalam keadaan paling sedih sekalipun ketika meninggal dunia. Kenapa? Kenapa? Apa makna kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah bahkan pada saat kejadian yang paling sedih terjadi dalam hidup kita? Karena ini sebagai bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pasrah, semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, dan ungkapan syukur karena bisa melihat orang yang kita cintai kembali kepada nya. Ya kan? Jadi cara dalam keadaan yang kembali kepada zat yang sangat dan paling cintainya, maka ucapan alhamdulillah ini adalah menunjukkan bahwa kita redha dan kita
menerima takdir Allah maksudnya, dan kita sabar, dan alhamdulillah membantu kita untuk mengatasi kesedihan kita, memperkuat iman kita, dan menjaga hati kita tetap bersyukur dan ridho akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan alhamdulillah ternyata diucapkan setiap waktu gitu ya teman-teman semua ya. Jadi alhamdulillah bukan hanya pemberian nikmat saja kita ucapkan itu, tapi dalam berbagai macam keadaan, dalam berbagai macam musibah yang terjadi pada diri kita. Maka mudah-mudahan dengan materi yang sederhana ini, namun bernilai besar di sisi Allah kalau kita amalkan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi nggak ada tuh kata-kata. Uma sering banget dengar dengan di apa ya, orang-orang saleh ya. Kalau misalnya Uma tanya, kan kalau di apa ya, di barat atau di Arab ini kan yang paling umum itu kan biasanya orang-orang kan kalau ketemu tuh assalamualaikum kaifa halak, assalamualaikum apa kabar gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia agak jarang ya. Atau kan kalau orang bule tuh biasanya how are you gitu kan. Jadi perkataan apa kabar itu kan biasanya sering banget terdengar gitu. Nah, biasanya kita tahu keadaan dia baik-baik aja ketika dia ucapkan alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau kita dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ada juga yang mengatakan begitu. Keadaan yang nggak baik-baik aja tapi dia tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan mulai hari ini, setiap kali ada orang bertanya apapun, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kali terjadi apapun, alhamdulillah. Setiap kali kita terhindar dari maksiat, alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi ucapkan alhamdulillah dalam setiap aktivitasmu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang suka muji Allah. Kalau yang namanya muji, pasti di bawahnya ada turunannya. Apa itu? Dia ridha akan ketetapan Allah. Dia sabar akan ujian-ujian yang Allah berikan. Dia husnudzon prasangka baik atas semua apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan perkataan alhamdulillah, maka dia akan senantiasa tenang. Terpancar dari wajahnya dia tenang dalam menghadapi segala macam persoalan. Karena dia tahu nggak ada takdir buruk. Nggak ada takdir buruk. Semua takdir adalah baik. Dan semua takdir akan memberikan hikmah untuk kita. Ya, surat favorit Ummah penutup pada hari ini. Dalam surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh jadi apa yang kamu suka itu belum tentu baik untukmu. Allah mengetahui dan manusia enggak mengetahui. Jadi semua kehidupan kita alhamdulillah.